Ya. Kang, mungkin bisa cerita Kang hari ini agendanya lagi apa? Alhamdulillah hari ini bukan main Gigi, yang Arana Project, yang Mama Project itu main di Istiqlal. Jadi kebetulan saya ada kerjasama dengan satu sponsor. Jadi saya punya podcast, setiap Ramadan tuh punya podcast namanya Curhat bareng Ustadz. Ya. Itu satu bulan tuh 8 episode, jadi seminggu 2 kali. Nah itu dari tahun pertama, sekarang udah tahun ketiga tuh sponsornya ya ini gitu, sponsor sekarang. Ternyata mereka punya kegiatan hari pertama, kedua dan ketiga. Nah ini hari ini tuh adalah hari ketiga, hari penutup, dan ditutup ada hiburannya. Dulu kalau kemarin yang satu kedua tuh cuma tausiah, mungkin bagi sembako dan sebagainya lah dari pihak sponsor. Nah, sekarang ada hiburannya. Jadi ya saya sih senang masuk Istiqlal udah berapa kali, dulu sempat syuting juga di sini. Ada layanan masyarakat syuting di sini ya, untuk Indonesia ya. Direkat Malika dan sebagainya. Terus pernah juga syuting buat kayak kultum gitu dari sebuah TV. Nah sekarang saya selain sholat di Istiqlal, sekarang saya ada kegiatan lagi di Istiqlal. Kang tadi bilang apa? Arman Project. Arman Project. Mungkin bisa diceritain itu grup musik atau? Jadi 7 tahun yang lalu itu bareng jalan sama Gigi, saya juga punya ada keinginan lah untuk punya project solo. Nah dia keluarlah Arana Project, Arana itu 7 tahun yang lalu. Ya udah satu album lah ya, ini sekarang lagi ngerjain istilahnya album kedua lah. Nah itu ya, tapi kan karena mungkin yang namanya job kerjaan itu kan datang ke Gigi, tapi ketika saya punya project solo gitu, ada juga job-job yang mampir ke saya di puasa ini gitu. Ya memang saya pun pada saat manggungnya juga buat religi, tapi kadang-kadang 60-40 lah, 60 religi, 40% lagu popnya gitu kan. Nah, kalau Gigi kan pada saat bulan puasa tuh benar-benar 100% lagu religi ya, paling juga CEO-nya atau promotornya bolehlah 11 Januari kan 11 Januari udah album nanas gitu kan, udah gitu. Tapi kalau Gigi kan benar-benar 100% punya album religi gitu. Kalau saya sih di sini ya 64. Arana Project udah 7 tahun, nggak terasa pemain-pemain bandnya juga ini emang saya bentuk bandnya tetap gitu. Orang-orang ini udah 7 tahun juga udah nggak terasa juga. Jadi selama Ramadan ini Gigi akan banyak project ya? Alhamdulillah Gigi jalan, Arana Project juga ada 3 main Gigi. Alhamdulillah banyak banget. Kemarin baru jumpa pers, nggak tahu mungkin nggak pada datang. Kemarin baru jumpa pers tadi malam di Kemenak, Kementerian Agama. Itu kita jalan 5 titik. Nama acara itu Peace Santren. Jadi Peace damai, Santren jadi Peace Santren. Jadi kelima pesantren Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. 5. Ini yang pertama, first project dari Kemenak pesantren, dan mudah-mudahan setiap tahun ada pesantren dan semakin banyak pesantren yang akan didatangi. Kali ini cuma 5 pesantren sama ini. Kang, emang setiap bulan Ramadan Gigi dan Kang Arman sendiri emang selalu banyak project ya? Alhamdulillah kalau 20 tahun lalu pada saat Gigi ngeluarin album religi ya, yang ada perdamaian, ada Tuhan, ada pintu surga, itu tur tahun ke-1 itu kan puasa 30 hari. Kita 30 kali main 30 titik, 30 kota. Nah, yang tur tahun kedua itu kan keluar perdamaian. Yang perdamaian keluar itu kan mungkin saking meledaknya kita main 34 dalam 30. Jadi ada yang satu hari itu jam 10 pagi main di pesantren ini, jam 4 sore main di pesantren ini. Selebihnya masih ngabuburit juga. Selebihnya di lapangan alun-alun semuanya yang di depan masjid gitu. Jadi dulu sih bener-bener saya kadang-kadang ya memang bener-bener nggak puasa bareng sama Dewi ya atau anak saya. Kalau sekarang sih udah mulai ada lowong. Tapi memang di anak-anak band sih sama penyanyi solo gitu, puasa mah ini mah anak Gigi lah udahlah yang jalan gitu. Alhamdulillah sih. Tapi kan alhamdulillahnya gini, ketika Gigi 20 tahun yang lalu mengeluarkan album religi Rela Kemenangan, itu diterima dengan sangat baik oleh masyarakat musik Indonesia. Akhirnya dari situlah band pop yang lain keluar untuk menggarap sebuah album religi. Jadi pada saat itu
album religi atau musik religi menjadi satu alternatif musik lagi buat anak muda. Pada saat itu ada Ungu mengeluarkan juga Wali dan sebagainya. Buat kita sih seneng banget. Udah gitu kan kata ngabuburit itu kan sebenarnya orang dari Sunda ya. Dan akhirnya menjadi nasional sekarang gitu kan. Itu kan karena project yang 20 tahun lalu itu. Emang apa ya? Mungkin albumnya tepat, konsep ngabuburitnya juga tepat. Jadi kita jalan musik dengan tausiah, dengan buat orang-orang ngabuburit yang menghabiskan waktu menjelang maghrib. Jadi konsepnya tepat, akhirnya memang semuanya tuh kayak apa ya, kayak jadi meledak gitu loh semuanya, ya asetnya, ya konsep ngabuburit semua sekali. Karena situasi musik sekarang udah sangat-sangat berbeda gitu. Jadi kita juga mikir sekarang tuh mau mengeluarkan single tuh insya Allah tahun depan ke level buat religi. Udah beda sih soalnya sekarang udah bukan kayak zaman kaset atau CD lagi. Insya Allah tahun depan.